Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika berbahasa Ibu Aniah Ekowati MPD dan beserta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya Muhammad Hafiz, mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang bahaya ketagihan game online terhadap prestasi belajar siswa. Sebelum saya memulai pidato, saya akan menyampaikan batasan masalah apa saja yang akan saya sampaikan dalam pidato kali ini. Yang ini diantaranya adalah pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa dilihat dari segi positif dan negatif. Perkembangan teknologi yang maju begitu pesat di awal tahun 1970 sampai 1980 membuat sistem komunikasi dan komputer berkembang begitu cepat. Hal ini membuat dunia industri berlomba untuk memproduksi teknologi informasi secara massal. Perkembangan dunia komunikasi dan komputer menjadi satu sehingga membentuk suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah internet. Internet berasal dari kata internet networking yang berarti hubungan dari beragam jaringan komputer di dunia saling berintegrasi membentuk suatu komunikasi global. Pada pasal 40 ayat 1 huruf R Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatakan pemerintah video game sebagai ciptaan dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan terhadap video game dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi sehingga dapat menjadi alat untuk pelanggaran hukum bidang hak cipta. Ya, hadirin pada era yang serba digital dan modern seperti sekarang ini, beberapa game berbasis online yang banyak dipopulerkan oleh kalangan remaja sampai kalangan dewasa. Sering dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual. Game online memungkinkan pemainnya tidak hanya dapat bermain dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, namun juga dapat bermain dengan beberapa pemain lainnya yang berbeda lokasi. Bahkan sampai di belahan bumi lainnya, anak dianggap lebih sering dan rentan terhadap penggunaan permainan game online daripada orang dewasa. Game online yang beredar luas di pasaran bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat berperan merangsang daya imajinasi fantasi sesuai dengan sifat game online, yaitu menampilkan masalah kemudian memikirkan masalah tersebut dengan hasil menang atau kalah. Membuat game online menyimpan banyak kerugian. Game online menjadi pengaruh utama dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik. Semakin lama permainannya menyenangkan, mulai dari tampilan, gaya bermain dan lain-lain. Sebagainya tak kalah juga bervariasi, tapi permainannya seperti perang, petualangan, perkelahian, dan masih banyak lagi. Semakin menarik suatu permainan, maka semakin banyak orang yang memainkan game tersebut ketagihan. Memainkan game online akan berdampak buruk untuk segi akademik saat permainannya masih dalam usia sekolah. Hal tersebut bisa berhubungan dengan etika dan tanggung jawab siswa, di mana seorang yang kecanduan dapat melakukan apa saja untuk dapat bermain game. Di antaranya mereka dapat mencuri untuk bermain game, bolos sekolah, malas untuk mengerjakan tugas, sehingga rasa yang ingin bermain setiap saat. Semua itu membuat orang tua khawatir kepada anak-anaknya karena sikap acuh mereka terhadap pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Anak-anak yang udah kecanduan tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya, baik itu diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain, karena mereka asik dengan dunia game. Game online muncul tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial pemainnya dalam dunia nyata, juga terkadang mempengaruhi kejiwaan seorang apabila memainkannya terlalu lama berlebihan.
Bahkan anak-anak yang kecanduan bermain game sering memboloskan diri dari sekolahnya, cabut lah apalah gitu ya, agar bisa melanjutkan bermain game. Banyak kurang tahu dampak buruk game online. Sebagian orang bermain game memiliki dampak buruk, namun itu tergantung bagaimana kita memainkan game dan game apa yang kita mainkan. Sekarang ini ada juga keuntungan yang dapat kita peroleh saat memainkan sebuah game secara tidak langsung. Game online, khususnya game yang memakai bahasa Inggris, dapat menambah vokal kita. Selain game online juga dapat melatih ketelitian dan kecermatan. Misalnya saja dalam hal strategi, game online juga dapat menambah wawasan seperti nama-nama, negara dunia, kota maupun nama-nama senjata. Selain itu, game online juga dapat diakses dengan mudah, sehingga game online juga bisa menjadi kebutuhan seseorang selain kebutuhan pokok. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dampak game online terhadap prestasi belajar peserta didik, yaitu peserta didik yang kecanduan game yang dapat berlebihan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap dirinya sendiri, yang membuat dia lupa akan perihal lain seperti pengerjaannya, belajar, bahkan selalu mengabaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang dimana hal tersebut dapat berimbas terhadap prestasi akademik yang didapatkan oleh peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik yang sering aktif dalam bermain game online dapat mengakibatkan kefokusan atau keaktifannya dalam belajar akan menurun, dan upaya dalam mengatasi dampak game online terhadap prestasi belajar peserta didik, yaitu guru selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan semua siswa, seperti kegiatan olahraga dan kegiatan lain seperti kegiatan dalam kelas, bernyanyi, kuis, yang dapat membuat anak-anak tuh aktif dan tidak terfokus untuk main game. Maka dari itu, alangkah baiknya bagi kita untuk membatasi waktu dalam bermain game online agar tidak ketagihan dalam teknologi lainnya. Jangan hanya game. Sekian pidato dari saya. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.